Ngomongin 3 poin ini ya, Timnas, Liga Lokal, Liga Nasional, sudah ada berapa pemain didikan dari Coach Tio yang masuk ke Timnas, kemudian Liga Lokal sama Liga Nasional? Untuk saya khususnya di Tajimalela itu sudah ada beberapa, termasuk tadi Fakih, kemudian ada beberapa pemain juga yang bermain di Liga Nasional untuk Elite Pro Liga 1-nya gitu. Hai Bekasinians, selamat datang di Nyokes, tempat obrolan seru dengan narasumber yang tentunya menarik. Welcome to Nyokes episode 4. Yeay! Boleh dong tepuk tangannya, Coach. Udah main coach aja. Oke, episode keempat ini kita kedatangan seorang coach. Dia adalah pelatih sepak bola di Kota Bekasi. Mungkin langsung saja kita perkenalkan. Inilah dia Coach Tio. Halo Coach Tio. Oh, harus salaman dulu ya. Social distancing. Oke, social distancing Coach. Ya, kita udah salaman. Ada hand sanitizer? Nggak bercanda. Oke, Coach. Coach Tio, apa kabar? Baik. Baik. Gimana perjalanannya dari rumah ke sini? Hari Sabtu lumayan padat tapi lancar. Lancar. Untuk Nyokes ya. Iya Nyokes. dong, harus dong spesial ya hadir untuk Nyokes. Oke, Coach. Apa aja sih kegiatannya? Kalau boleh tahu nih ya, kalau nggak boleh tahu juga nggak apa-apa. Oh gitu. Kalau kegiatan biasa pagi sampai sore kerja, sorenya pulang kerja kita ngelatih. Itu aja sih. Jadi emang udah kerjaannya setiap hari ngelatih ya. Ngelatih. Untuk menentukan bibit-bibit unggul yang akan menjadi para juara dari sepak bola nih. Oke, Coach Tio. Kan kita tahu kalau Coach Tio adalah pelatih sepak bola. Kenapa memilih menjadi pelatih sepak bola? Sebenarnya pelatih sepak bola itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir, berarti pilihan pertamanya apa? Pasti sama kayak yang lain. Pilihan pertama pengen jadi pemain bola. Wih. Ketika gagal pasti jadi pelatih. Iya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk tetap menjalani hobi di sepak bola dong. Betul. Yang penting hobi jadi pekerjaan, menghasilkan uang. Itu aja sih. Itu ya. Tetap ya, cuan is number one. Oke. Kemudian boleh dong diceritain awal mula karirnya bisa menjadi seorang pelatih. Karena kalau misalnya kita lihat nih ya, Coach Tio ini sudah mencetak beberapa bibit pemain sepak bola yang sudah masuk timnas, kemudian masuk ke Garuda Select. Mungkin bisa diceritain awal mulanya itu seperti apa? Awal mula ya tadi saya bilang gagal jadi pemain kita jadi pelatih. Kemudian sekolah ambil ilmu keolahragaan, kemudian lagi kita ambil kursus pelatih, kemudian lagi kita buka sekolah bola. Yang mana tadi kita mewadahi anak-anak ini untuk masuk target untuk timnas. Kalau memang tidak bisa ya minimal liga lokal atau liga nasional. Itu aja sih. Oke. Berarti timnas, liga lokal atau liga Nasional. Nah, ngomongin 3 poin ini ya, timnas, liga lokal, liga nasional, sudah ada berapa pemain didikan dari Coach Tio yang masuk ke timnas, kemudian liga lokal sama liga nasional? Untuk saya khususnya di Tajimalela itu sudah ada beberapa, termasuk tadi Fakih, ya kan, Fakih dia di Garuda Select. Kebetulan kemarin 2 orang, cuman yang satu kecoret, akhirnya Fakih aja. Kemudian Fakih juga sebelumnya di timnas U16 gitu. Waktu pemusatan latihan di Bekasi dia masuk selama kurang lebih 10 bulan. Kemudian akhirnya berikutnya tidak dibawa, kemudian dia ikut seleksi Garuda Select masuk. Untuk beberapa pemain juga ada yang kakak kelasnya dia sudah pernah juga ada di timnas U16 juga 2 tahun atau setahun lalu. Kemudian ada beberapa pemain juga yang bermain di Liga Nasional untuk Elite Pro Liga 1-nya gitu.
Jadi Liga 1 ini dia harus punya liga nih. Punya tim untuk yang junior namanya Elite Pro atau EPA biasanya. Makanya kita target untuk anak-anak usia yang belasan ini kita targetin ke sana gitu. Banyak juga berarti ya didikannya yang sudah bisa dikatakan sukses dalam proses didikannya hingga pada akhirnya mereka mencapai ke liga lokal, nasional ataupun timnas tadi. Betul. Oke. Nah, tadi kan sempat mention nih ada yang dicoret ya kan? Nah, berarti kan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemain untuk mengikuti tahapan-tahapan memasuki timnas liga lokal ataupun liga nasional. Betul. Ya. Nah, kalau boleh tahu syaratnya itu apa aja tuh coach? Syaratnya yang biasanya di sepak bola itu teknik, kemudian teknik itu skill individu, kemudian secara bermain tim, mental juga. Nah, itu harus dipersiapkan karena Garuda Select ini pelatihnya langsung dari orang asing, dari Eropa langsung. Kita nggak tahu nih apa seleranya si pelatih ini seperti apa. Betul. Okay. Tapi memang pada umumnya yang penting dan important adalah fisik mereka ya. Betul. Fisik, teknik juga. Teknik, kemudian sama mental. 3 poin ini ya, karena memang fisik ini adalah menentukan apakah endurance seorang pemainnya ini kuat atau enggak. Kemudian mentalnya, apakah mental baja atau mental ya udah kalau misalkan dimarahin pundung ya. Ngambek. Ngambek. Terus yang terakhir tadi apa coach? Teknik ya. Teknik. Oke, teknik permainan juga perlu. Betul, ya karena untuk menguasai lapangan. Oke, tadi juga sempat bilang bahwa Fakih adalah anak didik dari Coach Tio. Nah, awal mulanya ketemu Fakih ini di mana dan apakah Coach Tio melihat peluang dari seorang Fakih untuk bisa menjadi pemain bola yang sukses atau gimana Coach? Awal mula saya ketemu Fakih itu waktu itu saya masih ngelatih beberapa SSB. Taruhlah SSB tetangga. Iya. Kemudian Fakih diajak temannya main ke situ, ketemu saya. Kemudian selang waktu berselang saya sudah tidak melatih Fakih, saya pindah ke SSB yang sekarang Taji Malela. Ketemu lagi nih, oh ternyata Fakih mau masuk, ya udah kita terima karena mungkin di antara beberapa sekolah bola yang ada di Bekasi, Taji Malela mengikuti event-event salah satu penunjang untuk mereka jadi pemain bola ke depannya. Liga-liga yang memang akan dilirik nih oleh PSSI gitu. Jadi di situ dia masuk ke Taji Malela dari usia 11 dari atau usia 12. 11 tahun. Tapi dari Coach Tio sendiri melihat nggak memang Fakih ini punya bibit unggul gitu? Kalau dari penglihatan kita sih semua pemain hakikatnya sama. Punya kemampuan. Tapi yang memang betul-betul serius untuk maju ke depan, nggak semua pemain sama. Ada juga yang pemain datang ke lapangan, saya olahraga aja deh. Nah, tapi kalau untuk Fakih memang kita lihat sudah ada tekad untuk ke jenjang profesional. Iya tadi pun pas ditanya memang ini adalah salah satu karir yang memang diimpikan oleh seorang Fakih ya. Nah, kalau misalkan kita berbicara Garuda Select nih, dari pemilihan yang lain atau dari wadah-wadah yang lain yang membuat Garuda Select ini berbeda dan menarik itu apa Coach? Garuda Select ini yang menarik itu, Garuda Select ini kan programnya PSSI. Iya. Salah satu program PSSI untuk mengukur kemampuan anak Indonesia di level Eropa, mampu nggak nih? Nah, yang menjadi menarik itu anak-anak ini nanti setengah tahun atau 6 bulan lebih di Eropa. Nah, itu yang menarik. Berlatih bagaimana nanti mereka dilatih oleh pelatih asing, berada di Eropa, mengikuti culture sana juga, lawan tandingnya juga langsung dari Eropa. Yang kita tahu ya kiblat sepak bola ya Eropa. Oh iya, gitu. betul.
Kalau ya kita melihat bahwa memang kalau berbicara sepak bola ya itu nggak ada matinya karena hampir semua dunia pun ya membicarakan gitu sepak bola adalah salah satu olahraga yang bisa dikatakan menyatukan massa ya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita lihat kita kan saat ini ada di era pandemik atau kita sedang merasakan impact dari coronavirus 19. Nah, sedangkan untuk berlatih sepak bola ini kan memerlukan touch lah ya satu antara lain, pasti kita akan bersentuhan fisik dan lain sebagainya. Nah, tantangannya gimana nih coach? Menjawab tantangan untuk tetap physical distancing tapi mereka tetap bisa latihan. Hal terberat itu waktu awal-awal pandemi itu bulan akhir Maret kalau nggak salah. Iya, akhir betul. Maret, April itu paling sulit. Kenapa? Karena dari pihak pemerintah pun benar-benar melockdown. Kita tidak ada aktivitas. Yes. Baru ada aktivitas itu sekitar bulan Juni kalau nggak salah. Iya. Setelah ditemukan harus melakukan protokol kesehatan ini itu. Nah, waktu awal-awal itu hal tersulit itu ya kita memantau dari media aja, dari WA, dari internet. Bener-bener kan nih si anak ini latihan sendiri di rumah. Jangan sampai udah di lockdown nggak ada aktivitas sama sekali ya. Akibatnya kan nanti makan terus, game, gendut. Endurance-nya menurun. Betul. Berarti dari para pemain sepak bolanya ini mereka punya homework-nya sendiri ya, training di rumah. Oke, itu berarti jawaban terberat dari tantangan saat coronavirus ini. Kemudian mulai latihan di lapangan yang lagi ini bulan kapan coach? Bulan Juni. Kita latihan lagi di lapangan tapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Itu pun kita kurangin dari kapasitas yang ada. Misalkan anak-anak ini tadinya biasanya di lapangan 50 orang, kita kurangin. Kemudian kita bagi lagi bagaimana caranya materi sepak bola ini jangan dulu teknik-teknik yang bersentuhan nanti dulu kita belakangin. Yang penting kebugaran anak aja dulu. Oke, berarti dibangkitkan kembali lah endurance mereka, fisik mereka untuk tetap terjaga staminanya ya coach. Betul. Ya. Oke, the last question is apa tips bagi generasi muda atau Bekasinians yang mau jadi pemain bola profesional seperti Faiz dan juga Faki coach? Kalau dari kita terutama pelatih-pelatih di Tajimanala, intinya si anak ini punya kemauan. Oke. Punya kemauan, punya usaha, punya modal. Modalnya ini apa nih coach? Ya modalnya kan kalau main bola pasti kita harus beli peralatan sepak bola. Nggak mungkin kita nggak punya peralatan kan? Iya. Nah, kemudian punya tekad yang gigih, gitu, sama kerja keras. Kemudian mampu bisa melihat peluang. Kayak Faki ini bukan tanpa kegagalan. Iya, tadi kan cerita ya, ada di mana Faki ini merasa drop motivasinya di saat gagal gitu, tidak terpilih menjadi yang timnas U16 tadi. Gitu. Betul, makanya ketika ada peluang Garuda Select dia maksimalkan sebaik mungkin. Ya, gitu ya teman-teman semuanya Bekasinians dan juga para generasi muda yang ingin menjadi seorang sepak bola yang profesional, bahwa hal itu tidak hanya untuk sepak bola ya, tapi untuk semuanya ketika kalian memiliki tujuan yang baik. Dan yang terakhir adalah konsistensi ya. Betul, konsistensi. Karena udah ada kemauan, kegigihan, konsisten juga perlu banget untuk tetap menjaga keinginan kalian menjadi sepak bola yang profesional. Oke, terima kasih Coach Tio sudah hadir hari ini, mau nemenin saya dan mau saya tanya-tanya mengenai gimana caranya menemukan bibit para generasi muda untuk menjadi pemain sepak bola. Dan terima kasih juga untuk para Bekasinians yang sudah selalu melihat podcast Nyokes dari Kota Bekasi Keren. Jangan lupa untuk visit YouTube kita di Kota Bekasi Keren, subscribe-nya, like-nya, komen, share, dan pencet lonceng kita. Sampai jumpa di Nyokes selanjutnya.